Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tumpahan bahan kimia. Sebelum itu, kami sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu Nur Isdianti, Maya Febriani Chandra, dan Ardika Ihsan. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang tumpahan bahan kimia. Apa itu bahan kimia? Bahan kimia adalah satu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik yang konstan. Selanjutnya, bahan kimia terbagi menjadi 2, yaitu bahan kimia berupa padatan dan bahan kimia berupa cairan. Berikut ini cara menangani tumpahan bahan kimia, yaitu pertama, penanganan bahan kimia padatan. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, pakai APD yang sesuai MSDS. Selanjutnya, isolasi daerah tumpahan, seperti beri peringatan awas ada tumpahan bahan kimia. Selanjutnya, beri tali pembatas agar tidak ada yang melintas, dan tutup tumpahan dengan penjerat jenis matras atau disedot dengan vakum khusus. Jika perlu, lakukan penetralan. Selanjutnya, perlakukan buangan tumpahan seperti tumpahan B3, jangan dibuang langsung ke lingkungan. Slide selanjutnya yaitu tentang penanganan bahan kimia berupa cairan. Yang pertama, sama dengan prosedur penanganan tumpahan padatan. Selanjutnya, jerat tumpahan dengan bahan penyerap yang inert. Yang ketiga, jika perlu, lakukan netralisasi dan cek derajat keasaman pH dengan pH indikator. Selanjutnya, perlakukan buangan tumpahan seperti tumpahan B3, jangan dibuang langsung ke lingkungan. Selanjutnya, dapat kita lihat yaitu ada gambar. Bisa kita perhatikan sama-sama bagaimana cara-caranya yang betul, perlengkapan yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu tentang bahaya tumpahan kimia. Langkah pencegahan yang pertama, orang awam diminta mengelakkan diri dari memasuki dan berada di kawasan kejadian. Dapat kita lihat secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu orang awam dinasihatkan tidak melakukan sembarang aktivitas, termasuk aktivitas yang berdekatan dengan kawasan dan sebagainya. Selanjutnya, orang awam terkena sisa bahan kimia harus mandi dan cuci pakaian secara berasingan. Selanjutnya, orang awam dan petugas yang terlibat di kawasan kejadian diminta ambil langkah-langkah keselamatan dan pencegahan yang perlu, termasuk alat pelindung diri yang sesuai, dan dapatkan perawatan jika mengalami gejala loya dan muntah, sakit mata, sakit dada, dan sesak napas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mencegah tumpahan bahan kimia. Yang pertama, yaitu hindari manual handling. Menuangkan bahan kimia cair atau padat dari jerikan ke dalam mixing vessel, misalnya, sangat berpotensi terjadinya tumpahan. Apalagi jika jumlah jerikan yang akan dituang banyak, semakin besar pula peluang terjadinya tumpahan. Selanjutnya, gunakan tangki penyimpanan. Gunakan tangki penyimpanan yang ukurannya jauh lebih besar dari kemasan yang Anda gunakan saat ini. Yang selanjutnya, area penyimpanan dekat dengan area penggunaan. Yang keempat, gunakan palet dengan penampung tumpahan. Yang kelima, lakukan pemeliharaan secara berkala. Yang keenam, ganti kemasan secara berkala. Jika Anda menggunakan kemasan yang dipakai ulang, maka ganti kemasannya secara berkala. Apalagi jika bahan yang digunakan adalah bahan plastik dan secara terus-menerus terkena paparan sinar matahari langsung. Yang ketujuh, pasang bonwal. Bonwal biasanya dipasang pada area di mana terdapat tangki penyimpanan di daerah itu. Fungsinya adalah untuk mencegah tumpahan atau bocoran dari tangki yang menyebar ke lingkungan dan menyebabkan terjadinya pencemaran. Baiklah, itu saja diskusi dari kami
Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.